Ya, halo, selamat siang, pagi, sore, kapanpun Anda menyimak video ini. Hari ini dengan materi komunikasi internasional, memang kita hari ini akan bicara lebih banyak dari sisi jurnalistik ya, begitu. Walaupun ada sisi HI-nya dalam studi komunikasi internasional. Jadi sebenarnya apa sih komunikasi itu? Jadi komunikasi menurut apa ya pengetahuan yang lama begitu ya dari Aristoteles menyebutkan bahwa tiga komponen dari komunikasi adalah retorika. Makanya mengapa kalau dalam istilah politik ada istilah retorika gitu ya. Retorika itu siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan. Jadi komponen komunikasi sebenarnya sederhananya adalah ada tiga gitu ya. Siapa, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengar begitu ya. Nah, kemudian komunikasi dalam konteks definisi lainnya juga bisa Anda baca, tapi memang dua definisi komunikasi ini lebih banyak mengacu pada ilmu komunikasi. Kita lewat ya. Nah, komunikasi ini pada dasarnya sebenarnya eh, mengenai yang dilakukan oleh komunikator untuk mewakili suatu negara, menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingannya, kemudian untuk mewakili negaranya, ataupun misalnya untuk berkomunikasi dengan komunikan dari negara lain. Nah, disinilah konteks hubungan internasional masuk, karena di situ ada konteks kerjasama, bagaimana media yang kemudian dihadirkan, begitu ya. Kemudian apa aja sih sebenarnya yang menjadi konteks komunikasi? Apakah bicara tentang em, negosiasi misalnya, atau apa? Ya, lobby-lobby politik misalnya itu juga masuk dalam dua keilmuan ya, ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Nah, tetapi dalam konteks komunikasi internasional memang em, menghadirkan aktor ya, aktornya negara dan bangsa. Jadi kalau kita bicara ke studi HI yang state-centric begitu ya, maka dalam komunikasi internasional juga ada bicara tentang pengkajian berita internasional gitu ya, dari satu media atau multimedia gitu. Dan ada pendekatan peristiwa gitu ya. Pendekatan peristiwa ini ketika media ini memberitakan siapa komunikatornya, misalnya yang terbaru lah, komunikator saat ini bagaimana eh, elit-elit politik di Amerika Serikat disorot oleh dunia begitu ya, ketika Amerika Serikat dengan terang-terangan menyatakan sikap dukungannya kepada Israel di tengah komunitas internasional yang sudah menekan gitu ya, menekan Israel yang melakukan genosida. Kalau dulu masih disebutnya G-word ya, atau G-word itu depan apa huruf depan genosida gitu ya. Tapi sekarang berbagai negara sudah terang-terangan mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah genosida. Nah, dalam konteks ini media menampilkan begitu ya. Walaupun media juga terbelah ya, ada media yang memang pro terhadap kepentingan Israel dan juga Amerika Serikat, namun ada juga media yang lebih netral begitu. Media ini kemudian membingkai gitu ya, membingkai peristiwa yang terjadi, dan kemudian disinilah media juga memainkan peran ideologisnya gitu ya. Jadi peran ideologisnya artinya em, media ini mendukung yang mana. Misalnya beberapa waktu yang lalu CNN ataupun BBC beberapa kali ketika memberitakan apa yang dilakukan Israel ke Palestina itu selalu mengatakan bahwa aktornya atau biang keroknya adalah Hamas. Jadi Oktober 2023 itu turning point-nya adalah ada Hamas yang bermain, kemudian tapi meniadakan bagaimana apa apa yang dilakukan oleh militer Israel yang sudah melakukan berbagai tindakan yang bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia gitu ya. Nah, di sisi lain, media Al Jazeera nampak lebih netral dengan menerjunkan jurnalisnya, baik itu jurnalisnya yang memang warga Palestina dan juga jurnalis dari kebangsaan lainnya yang kemudian apa namanya mereka mencari berita begitu ya di Palestina, yang kemudian sebagian besar menjadi korban gitu ya, korban eh, ya korban em, disasar ya oleh oleh militer Palestina. Nanti akan ada satu video ya, video untuk apa ya menyampaikan atau mendeskripsikan tentang hal-hal yang
tadi saya sampaikan. Nah, kemudian terkaitan hubungan internasional dengan komunikasi internasional, bagaimana interaksi antar negara saling berebut kekuasaan. eh, Lagi-lagi kalau HI pasti bicara tentang konteks power ya. Kemudian bagaimana kekhawatiran mengenai keamanan nasional. Nah, bagaimana kemudian mempengaruhi politik luar negeri yang kemudian bagaimana media ataupun bagaimana halayak dapat menyoroti negara dengan kepentingan nasionalnya atau negara survive-nya itu seperti apa gitu ya dalam membingkai kepentingan internasional dan juga mengartikulasikan politik luar negerinya. Kemudian selain itu, dalam dalam komunikasi internasional macam-macam ya, ada diplomat, atau ada juga kaum propagandis gitu, ada provokator. Pihak-pihak yang melakukan diplomasi, yang melakukan propaganda, merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi begitu ya. Nah, komunikannya bisa saja sasarannya, bisa sekutunya, atau bisa musuhnya, atau bisa pihak netral yang kemudian bisa mengambil keuntungan atau bisa mengambil sikap ya, atau tindakan dari informasi yang disampaikan oleh komunikator. Maka dalam komponen komunikasi politik jadi ada 5 ya, 5W gitu ya. Pertama, komunikatornya jelas negara, dalam hal ini pemerintahan gitu ya. Pesannya apa sih? Pesannya high politics atau low politics? Low politics jangan dianggap juga segitu low-nya ya, tuh dianggap nggak penting. Penting juga ya kalau konteks hari ini perubahan iklim, krisis lingkungan hidup, rasialisme gitu ya. Itu jadi isu yang penting walaupun dikatakan low politics, tapi pesan ini juga cukup cukup kuat ya dalam konteks kontemporer hari ini gitu. Kemudian yang ketiga media, saluran resmi diplomatik bisa juga dengan media cetak atau media online, banyak medium ya untuk untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Kemudian komunikan baik negara sasaran, musuh, sekutu ataupun pihak netral. Dan yang terakhir yang kemudian menjadi penting adalah efeknya gitu ya. Efek dari proses komunikasi ini, efek penyampaian pesan, efek dari tindakan yang dilakukan komunikator, ngelempar ke komunikan, kemudian komunikan bersikap apa, disinilah efeknya. Apakah terjadi perubahan persepsi, perubahan sikap, apakah kemudian membangun aliansi, membangun perdamaian, atau membangun permusuhan, banyak sikap, banyak pilihan sikap yang dipilih tergantung dari proses dan tergantung dari interaksi dan kepentingan, lagi-lagi kepentingan ya, kepentingan dari negara-negara yang melakukan komunikasi tersebut. Nah, fungsinya tentu komunikasi internasional untuk untuk negara-negara saling berinteraksi, uh, ya meniadakan kesepahaman gitu ya, walaupun ya saat ini era globalisasi media semakin berkembang pesat, tapi kesalahpahaman tetap terjadi ya ketika ada konteks media sosial ya dengan algoritmanya. Jadi ini isu yang berbeda ya, media sosial dengan media massa begitu ya. Nah, kemudian untuk menunjang pencapaian tujuan hubungan internasional perlu memelihara iklim perdamaian yang tadi lewat media, lewat negosiasi atau lewat pesan-pesan yang disampaikan ke media. Yang terakhir fungsinya untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam memperjuangkan pencapaian kepentingan nasionalnya, terutama dalam konteks forum internasional. Demikian teman-teman materi hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu mendatang. Terima kasih.